Satu nama, seribu kisah, lembaran cerita Bukit Tonronge tercinta. Hubungan saya dengan beliau, Ustaz Wahab Zakaria ini bisa dikategorikan saya sangat akrab dengan beliau. Sangat akrab. Karena ketika beliau ada di Jumpanang, pasti dia hubungi saya. Memang beliau tinggal di Baru, saya tinggal di Makassar, tetapi kalau dia mau ke Makassar, pasti dia menghubungi saya. Dan ketemu, biasa sama-sama kendaraan ke rumahnya dan ke rumahku. Saya kira itu. Contoh kesederhananya beliau itu baik dari sisi pakaian, penampilan, itu sangat sederhana beliau itu. Artinya bahwa tidak ada catatan kita untuk mau mengatakan bahwa beliau itu tidak sederhana. Baik dari sisi performance ataupun dari sisi manapun beliau adalah sederhana. Saya kenal beliau itu, mulai saya kenal beliau itu sudah terbetik memang di pikiran saya, inilah manusia-manusia yang sangat sederhana. Jadi saya tidak bisa melihat apakah setelah dia menjadi kiai baru dia sederhana. Sejak saya kenal beliau itu sudah sederhana, memang begitu. Saya tidak tahu persis apakah ada yang pernah dia sampaikan kepada santri-santrinya, tetapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa santri akan mengambil satu filosofi kehidupan dengan melihat penampilan beliau. Dengan kesuksesan yang beliau raih itu pasti selalu dikaitkan dengan sikap perilakunya dengan yang sangat sederhana. Ya, saya kira santri-santri itu pasti punya catatan tersendiri. Dalam kesuksesan Pak Wahab Zakaria itu selalu dikaitkan dengan bentuk kesederhanaan dalam hidup. Zuhud itu tidak boleh diterjemahkan dengan kumuh. Tidak ada terjemahannya menjadi orang kumuh. Tidak ada itu yang ajaran yang menyatakan bahwa kita ini diciptakan untuk menjadi manusia kumuh. Tidak. Yang prinsip dalam kesederhanaan itu tentu kita mencoba melihat dari keterkaitannya dengan persoalan harta umpamanya. Seperti apa kita bersikap sederhana terhadap harta. Kalau Anda memiliki harta, silahkan sebanyak-banyaknya. Tapi jangan harta itu menjadi tempat lahirnya riya. Hilang kesederhanaan kalau itu. Silakan miliki harta, tapi jangan di situ tempat munculnya riya. Yang kedua, silakan cari harta. Silakan cari harta, dan memang itu petunjuk. Tapi jangan yang mendasari kamu mencari harta itu karena faktor rakus, ngoah. Karena orang-orang yang mencari harta itu dasarnya ngoah. Silakan cari harta, tapi jangan dengan atas dasar ngoah, rakus. Yang ketiga, prinsip yang harus kita pegang itu, kalau Anda memberi, jangan hadirkan dalam pikiran Anda untuk mendapatkan sesuatu dari orang yang engkau beri. Kemudian prinsip yang selanjutnya keterkaitannya dengan persoalan zuhud itu, seandainya engkau tidak sempat memberi, mungkin karena faktor apa, tapi jangan karena kamu tidak memberi karena faktor seke. Jangan karena faktor seke. Silakan tidak memberi, tapi bukan karena faktor seke. Ya. Saya kira itu yang perlu kita hidupkan dalam keseharian kita, menyikapi hidup kesederhanaan itu.
silakan berpenampilan apa adanya, tapi jangan menjadi jembatan, menjadi ria. Itu tadi saya katakan bahwa zuhud itu tidak boleh diartikan dengan kumuh. Silakan berpakaian seperti apa adanya, tapi jangan justru di situ lahir sifat ria. Kita tahu imam mazhab itu serapi mungkin. Itu prinsipnya yang 4 tadi saya katakan. Berpenampilan, silakan berpenampilan, tapi jangan karena ria, ada ria di situ. Pada kesempatan ini saya ingin titipkan kepada anak-anak santri semua yang sempat bertemu dengan beliau Pak Ustadz Wahab Zakaria, bahwa beliau itu ibaratnya selama saya tahu, saya tidak pernah menemukan ada sikap dan perilakunya atau kata-katanya yang harus saya koreksi. Tidak pernah saya menemukan ada kata-kata atau sikap dan perilaku yang saya harus jadikan catatan untuk saya koreksi. Nah, tentu ini menjadi catatan bagi santri kita semua ini, mewarisi sikap-sikap seperti itu. Yang saya lihat bahwa Pak Wahab Zakaria itu, Pak Ustadz Wahab Zakaria ini, beliau itu adalah selama saya pergaulanku tidak pernah ia mau memaksakan sesuatu kehendaknya. Sepertinya ada prinsip yang ia pegang bahwa jangan pernah memaksa orang lain untuk melakukan suatu kewajibannya hanya karena engkau melihat ada hakmu di situ. Tapi paksalah dirimu untuk melakukan kewajibanmu karena engkau melihat ada hak orang lain pada dirimu. Kalau ini prinsip yang kita coba terapkan, maka manusia ini manusia yang menjadi referensi kehidupan. Jadi saya sarankan kepada santri-santri, bentuklah dirimu, didiklah dirimu supaya bisa menjadi manusia referensi terhadap manusia yang lain. Satu nama